Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan berbagi satu informasi yang mana informasi ini kami kemas dalam bentuk video informasi tentang nasib honorer yang sedang menantikan kapan pengangkatannya menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi terkini yang disampaikan oleh Menpan RB membahas tentang nasib honorer tahun 2023 ini. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah sudah ada keputusan tentang pengangkatan honorer ini menjadi ASN? Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu menunggu kapan jadwalnya diangkat menjadi ASN, dalam arti pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada satu informasi yang dibahas oleh Menpan RB tentang nasib non-aparatur sipil negara, di mana beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau nasib tenaga honorer. Hal itu berkenaan dengan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan pada bulan November 2023 mendatang, tahun ini Bapak Ibu, artinya di akhir tahun 2023 ini, tepatnya 28 November 2023. Alternatif tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-aparatur sipil negara yang dilaksanakan di kantor Kementerian Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu lalu. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Ingat Bapak Ibu ya, sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Berarti kalau memang sudah ada kesepakatan antara Menpan RB dengan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, berarti ada harapan bahwa memang di tahun 2023 ini, Bapak Ibu honorer non-ASN akan diangkat menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil. Nah, sehubungan dengan itu Bapak Ibu, apakah ada seleksinya ataupun tidak? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Pada saat tersebut, Menpan RB menyampaikan bahwa hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik, terutama untuk non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Dan pada pertemuan itu beliau menyampaikan bahwa mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nantinya dirumuskan. Ini jelas Menteri Anas seusai rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN, sebagaimana dilansir dari situs resmi PAN-RB. Tidak hanya jajaran pemerintahan, rapat tersebut juga diikuti oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam hal ini adalah Isran Nur. Yang kedua, dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, dan juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, dan diikuti oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini Kepala BKN PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Nah, Bapak Ibu, dengan berbagai unsur mengikuti pertemuan ini, rapat asosiasi ini berarti ada keyakinan kita, bisa kita pastikan bahwa komitmen pemerintah dalam hal ini untuk memperhatikan nasib honorer non-ASN bisa mengambil satu keputusan untuk diangkat menjadi ASN.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan bahwa pertemuan kali ini menemukan titik terang. Ini sudah ada titik terang Bapak ya. Ada titik terang, menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, kalau memang sudah ditemukan apa kira-kira titik terangnya, berarti ya kita semangat ya, kita mesti optimis ya bahwa memang rencana atau program pemerintah dalam hal ini untuk mengangkat honorer non-ASN menjadi ASN. Karena memang pada pertemuan itu sudah mengerucut Bapak Ibu, ada titik terang pengangkatannya begitu. Jadi beliau mengatakan kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimistis. Ini tegas Bima Arya yang juga adalah wali kota Bogor ya. Wali kota Bogor dan dalam hal ini bertindak sebagai ketua dewan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia atau ketua dewan APEKSI. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga telah menyampaikan 3 opsi untuk dilakukan. Namun 3 opsi tersebut masih dipertimbangkan dengan matang. Kenapa? Karena memang ya ada baiknya, ada buruknya, ada keuntungan dan ada kerugian ya Bapak Ibu. Jadi itulah yang harus dikaji dan harus dipertimbangkan ketiga opsi tersebut. Tapi kita yakin bahwa opsi yang akan ditempuh adalah opsi yang memang berpihak kepada nasib honorer. 3 opsi tersebut yaitu mengangkat seluruhnya, kemudian menyetop seluruhnya, yang seterusnya adalah poin yang terakhir yaitu melakukan pengangkatan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Nah, kemungkinan ini Bapak Ibu yang digarisbawahi dengan warna biru ini melakukan pengangkatan secara bertahap berdasarkan skala prioritas seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya. Tentunya termasuk teknis Bapak Ibu ya. Nah, ketiga opsi itu juga masih harus dibahas di DPR bersama Kementerian Keuangan. Anas menyadari pemerintah mengalami dilema yang besar soal masalah honorer ini. Jadi harus dipertimbangkan dengan bersama ya DPR dan Menteri Keuangan. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi secara alternatif untuk mencari alternatif terbaik terkait nasib non-ASN tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Beliau menyampaikan bahwa kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ujarnya. Selain itu, pemerintah juga menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Alternatif-alternatif tersebut segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam hal ini Bapak Ibu didetilkan bersama dengan ya tim APPSI, tim APKASI, dan tim APEKSI. Termasuk beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Ketua Umum APKASI, menerangkan regulasi yang akan disusun diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak di sini Bapak Ibu yaitu pemerintah dan para honorer. Ya, kita mencari win-win solution, solusinya ya, win-win solusinya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non aparatur sipil negara. Ya tentunya ini menyangkut pembiayaan ya Bapak Ibu, misalnya gajinya, tunjangannya dan seterusnya. Itu ungkap Sultan yang juga Bupati Dharma Seraya. Ketua Umum APPSI juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak tersebut. Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga. Ini semua kita bahas, ujarnya. Demikianlah informasi yang Bapak Ibu tentang hasil rapat koordinasi antara Menpan RB dengan Asosiasi Pemerintah Daerah yang membahas tentang nasib non-aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.